Innallaha witir yuhibbul witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu andilkumul jannatu rihtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat lisan untuk berbicara dan mengungkapkan isi hati. Selawat serta salam semoga kita selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat suri teladan kita beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, menasihati orang lain dan mempererat hubungan dengan sesama. Namun, di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sumber kebinasaan jika tidak dijaga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita harus diperhatikan. Maka dari itu, jika tidak ada manfaatnya dalam perkataan kita, maka lebih baik kita diam saja. Diam itu bukan berarti lemah, tetapi itu adalah bentuk kehati-hatian agar kita tidak terjatuh dalam dosa akibat perkataan yang sia-sia atau menyakitkan dari lisan kita. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, terdapat bahaya lisan yang tidak dijaga. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam firman-Nya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basyara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 36. Lisan yang tidak dijaga bisa menimbulkan banyak dosa. Di antaranya, yang pertama itu adalah ghibah atau menggunjing. Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Apalagi membicarakannya di belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran-Nya, "Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian dari orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua ada fitnah dan dusta, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak benar bisa menimbulkan kehancuran, perpecahan, permusuhan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ucapan kasar dan menyakiti orang lain. Banyak orang yang tidak sadar bahwa ucapan mereka bisa melukai hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ba'da la yatakallamu bi kalimatih yang zilu biha finnari ab'ada kama bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba berkata dengan satu kata yang tidak dipikirkan bahayanya, maka dia tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, keutamaan menjaga lisan itu adalah orang yang menjaga lisannya akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya atau lisannya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku jamin untuknya surga." Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Kakak Media, bagaimana cara kita menjaga lisan agar kita terhindar dari dosa lisan? Beberapa langkah yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah berpikir sebelum berbicara.
Jangan tergesa-gesa dalam berkata, apalagi saat emosi sedang memuncak. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, banyak berpikir dan membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, hati kita akan lebih tenang dan terjaga dari perkataan yang tidak baik. Hindari lingkungan yang tidak membicarakan keburukan orang lain. Pemirsa Kakak Media, lingkungan itu membawa pengaruh buruk jika lingkungannya buruk. Apalagi jika kita bisa terbawa arus oleh lingkungan yang tidak sehat itu. Jadi kita harus berada di lingkungan yang baik. Misalnya jika kita berada di lingkungan yang suka bergosip, fitnah, atau berkata kasar, cobalah untuk menghindarinya agar kita terhindar dari dosa lisan kita. Yang keempat, gunakan lisan kita untuk menyebarkan kebaikan. Jika kita ingin berbicara, pastikan bahwa ucapan kita mengandung manfaat, seperti memberi nasihat, menyebarkan ilmu, dan mengajak kebaikan. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama berusaha menjaga lisan kita, menggunakan lisan untuk berkata yang baik, atau jika tidak mampu, lebih baik diam. Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan seseorang tergantung pada bagaimana ia menjaga lisannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar selalu berhati-hati dalam berbicara, menjauhkan kita dari perkataan yang sia-sia, dan menjadikan lisan kita sebagai sumber kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.